penilaian yang kita harus sepakati adalah sesuai dengan alur kurta ya Ibu ya. Nah, di mana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, dan Ibu juga bisa menemukan atau bisa mencari, membantu si coachnya untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada coachnya. Ya, oke baik. Nah, jangan lupa Ibu harus disesuaikan nanti dengan prinsip coaching kita, di mana kan prinsip coaching kita ada kemitraan, ada berpikir kreatif, dan juga untuk memaksimalkan potensi. Boleh ya Bu ya? Boleh, bisa. Bisa. Baik Ibu, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama. Ibu, kira-kira nanti dalam coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang dikembangkan untuk coachnya Ibu nanti? Ayo. Kompetensi yang saya ingin kembangkan ya Bu ya. Iya. Saya ingin kembangkan kompetensi saya itu di dalam mendengarkan untuk lebih aktif Bu, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Mendengarkan lebih aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Luar biasa Ibu. Oke. Oke, baik Ibu. Nah, terus kira-kira nih indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya tuh ingin coach saya tuh nanti ya Bu ya, coach saya tuh dapat menemukan solusi. Setelah itu dapat menentukan langkah-langkah apa saja dalam permasalahan yang sedang dia hadapi Bu. Luar biasa Ibu ya, berarti bisa menemukan solusinya, terus nanti langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi masalahnya itu. Luar biasa Ibu ya, saya penasaran sekali Ibu. Oke Bu, nah silakan Ibu coaching untuk coachnya, dan nanti saya akan kembali lagi Ibu ya, saya akan melihat bagaimana cara coaching Ibu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu. Halo, selamat siang Bu Alvina. Selamat siang Ibu Evelyn. Bagaimana kabarnya? Baik Bu Alvina. Bu Alvina sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik. Sekarang kita mau melakukan sesi coaching ya. Iya Bu Alvina. Iya. Tapi ini kira-kira ini kita punya waktu nih kira-kira 15 sampai 20 menit. Gak apa-apa ya Bu Evelyn ya. Bagaimana? Kira-kira apa yang mau Ibu Evelyn sampaikan nih kepada saya nih? Begini Bu Alvina, rekan guru di sekolah saya, dari tahun ke tahun tuh saya perhatikan terus model ngajarnya tuh gitu-gitu saja, ceramah terus, jadinya kan anak-anak tuh pasti bosan Bu Alvina. Jadi bagaimana nih supaya rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa merubah cara mengajarnya, bisa menggunakan model-model baru, metode-metode yang lebih variatif begitu Bu Alvina. Jadi yang saya garis bawahi nih ya Ibu Evelyn, permasalahan ini yang Ibu Evelyn mau sampaikan ini bahwa pembelajaran di kelas itu guru-guru itu kurang bervariatif ya. Iya betul sekali Bu Alvina. Kira-kira nih ya Bu Evelyn, dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Ibu Evelyn dapatkan nih? Saya pengennya setelah percakapan kita hari ini, saya ada ide tuh bagaimana supaya guru-guru di sekolah saya bisa berubah, ada perubahan dalam cara mengajarnya, model-model yang digunakan dalam pembelajaran begitu Bu. Berarti Ibu Evelyn harapkan adanya perubahan di dalam pembelajaran ya. Nah, perubahan apa sih yang sebenarnya Ibu Evelyn itu ingin capai gitu? Lebih spesifik ya model pembelajarannya, mungkin bisa menggunakan, kalau belum yang terlalu mahir sih Bu Alvina, saya membayangkan mungkin mereka pakai PowerPoint saja dulu, sehingga anak-anak tuh lihat oh ada bedanya nih, ada perubahan, jangan ceramah terus begitu Bu. Oh begitu ya, jadi Ibu Evelyn maunya tuh pembelajaran itu ya menggunakan media-media yang variatif ya. Betul Bu Alvina. PowerPoint, mungkin pakai audio visual lah begitu ya Ibu Evelyn. Nah sekarang nih kita kan kalau kita kasih skala nih Bu ya, dari skala 1 nih sampai 10 nih, nah kira-kira pembelajaran yang ada di sekolahnya Ibu Evelyn itu ada di skala berapa? Kalau yang saya perhatikan sih Bu, mungkin ada di skala 6 begitu ya Bu, karena sebagian besar guru itu kan sudah senior, jadi untuk berubah mungkin agak sulit begitu Bu. Berarti menurut Ibu Evelyn ada di skala 6. Nah, Ibu Evelyn ini maunya ini ditingkatkan sampai di skala berapa ini?
saya tidak terlalu muluk-muluk sih Bu Alvina. Yang penting sudah ada di skala 8 itu menurut saya sudah bagus. Mengingat rekan guru saya kebanyakan yang senior jadi agak sulit kalau mau capai yang 10 begitu Bu Alvina. Berarti skalanya kira-kira 8 ya. Iya. Ya 8 lah, minimal 8 lah, naik lah. Nah, kalau begitu ini kalau Ibu Evelyn nih, kira-kira nih apa yang akan Ibu Evelyn lakukan untuk menciptakan adanya perubahan nih sesuai dengan apa yang tadi Ibu Evelyn kemukakan? Saya rencananya sih saya mau lakukan semacam mentoring begitu atau pendampingan individu face to face dengan rekan guru saya begitu. Yang Ibu rencanakan itu berarti sistem mentoring atau pendampingan ya. Betul. Nah, kira-kira nih Ibu Evelyn, ada lagi nggak strategi lain yang Ibu ingin terapkan di sekolah nih bersama teman-teman gitu? Saya Baik Ibu, rencananya tunggu sebentar. Ibu, ya nanti saya kunci ya Bu ya hari Senin. Oke baik. Ya terima kasih. Ya baik, silakan lanjut ya. ya, baik Bu Alvina, saya rencananya saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah atau dengan lokasi kurikulum Bu. Siapa tahu bisa dilaksanakan workshop begitu di sekolahnya saya sehingga banyak guru yang terjangkau begitu Bu. Nah, tadi kan ada nih sudah strategi-strategi yang Ibu Evelyn mau lakukan ya. Nah, dari strategi-strategi yang Ibu Evelyn rencanakan nih, menurut Ibu Evelyn, nah, strategi mana yang lebih cepat untuk terrealisasi nih? Mungkin mentoring dulu ya Bu, karena kalau mau berpikir ke workshop dipertimbangkan lagi perencanaannya kapan, pelaksanaannya juga kapan, terus pembiayaan juga. Oh, begitu ya. Iya, Berarti yang Ibu Evelyn ingin lakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu ya. Iya, Dengan rekan-rekan guru. Nah, kira-kira mentoring dan kolaborasi ini kapan akan Ibu realisasikan nih? Sesegera mungkin Bu. Segera Iya. mungkin. Oke, menurut Ibu Evelyn ini dari percakapan kita kali ini apa sih yang Ibu Evelyn dapatkan nih? Saya sudah ada gambaran Bu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini. Berarti sudah ada gambaran Iya, Bu. atas permasalahan yang sedang dihadapi ya. Kemudian saya tunggu berikutnya ya Bu ya, bagaimana nanti kelanjutannya dan apa yang Ibu sudah lakukan dalam strategi-strategi Ibu. Saya harap semoga berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang ingin dicapai ya Bu ya. Baik Ibu, ada lagi permasalahan yang Ibu mau kemukakan? Sepertinya sudah Bu. Baik, nanti kalau ada apa-apa, ada permasalahan, mungkin kita mau sharing lagi, bisa Ibu nanti cari saya ya Bu ya. Baik Bu Alvina, terima kasih banyak. Terima Sudah kasih, meluangkan semangat ya, waktu untuk semangat saya. untuk melakukan Oke, siap, Bu Alvina. strategi-strategi pembelajaran agar tidak monoton ya. Oke, Oke, siap, hati-hati di jalan Ibu Iya, Evelyn. selamat Terima kasih, siang. selamat Terima siang. kasih. Selamat siang Bu. Oh, selamat siang Ibu Alvina. Bagaimana kabarnya? Luar biasa Bu. Oke, sudah selesai coaching ya Bu ya? Sudah Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaannya bahagia, senang dan wah, Luar biasa ya Bu ya. atmosfernya beda lah melakukan coaching itu. Luar biasa. Oke Bu, tadi saya sudah melihat Ibu nih coaching. Saya melihat Ibu sudah melakukan alur tirta. Luar biasa Ibu. Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip yang ada dalam coaching. Oke, Ibu, saya mau bertanya nih. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching sudah terkait ketercapaian yang Ibu inginkan? Pada saat coaching ya Bu ya, Iya. saya ini sudah melakukan dengan sesuai dengan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coachingnya untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya Bu. Iya benar Ibu. Tadi kan waktu saya melihat Ibu proses coaching nih, kita sudah lihat Ibu sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus Ibu juga sudah mencoba mencari solusi dari permasalahan-permasalahan dari coaching. Sudah sangat luar biasa Ibu ya. Oke Bu, satu lagi ya pertanyaannya bisa ya Bu ya. Boleh. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan lagi ya Bu ya, dalam memahami
alur Tirta ini Bu. Sehingga kalau kedepannya ketika saya melakukan coaching lagi akan lebih baik lagi Bu. Begitu. Iya, benar sekali. Memang kita harus memahami apa yang menjadi alur Tirta ini sehingga coachingnya berhasil dengan baik ya Ibu ya. Tapi tetap juga harus dibuat dengan kebiasaan Ibu. Iya, Karena betul. Allah bisa Iya. pasti akan jadi bisa lah Ya, gitu ya Bu betul, ya. saya sepakat. Oke, baik Ibu, saya berharap kedepannya kalau ada coaching lagi, boleh nanti kita bertemu lagi, terus mudah-mudahan coaching ke depan semakin baik lagi Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita ya, Bu. Selamat siang Ibu. Saya Luar duluan Bu ya. biasa ya Ibu Alvina, hebat. Ya. Terima kasih Bu. Baik Bu, makasih Bu. Ya. Selamat siang Ibu Bahariani. Siang Bu Berkas, gimana Bagaimana? kabarnya? Sehat, luar biasa. Bagaimana dengan Ibu? Sehat? Sehat. Oke, baik Ibu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Ibu ya? Oke. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya Bu ya? Oke. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan nanti, saya sebelumnya saya bertanya dulu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu menggunakan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang luar biasa ya Bu ya. Nah, yang terakhir Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dan permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Menemukan solusi permasalahan dan menemukan langkah-langkahnya. Baik sekali. Baik Ibu, silakan Ibu coaching-coachingnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan nanti bisa tercapai. Selamat siang Bu Ani. Siang Bu Evelyn, gimana kabarnya? Baik, Bu Ani sendiri bagaimana Baik kabarnya? Ibu. Dengar-dengar Bu Evelyn ada yang mau disampaikan begitu? Iya Bu, ada sesuatu nih yang saya ingin sampaikan mengenai keluh kesah saya di sekolah. Baik Ibu, tapi sepertinya kita tidak bisa punya banyak waktu ya. Tapi mungkin kita bisa gunakan 10, 15 atau 20 menit untuk berdiskusi. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan? Begini Bu, di sekolah saya itu rekan-rekan guru ya dari tahun ke tahun tuh saya lihat pembelajarannya itu ceramah terus. Jadinya kan anak-anak bosan tuh Bu. Padahal yang maksudnya kan mereka bisa menggunakan model apa begitu atau metode bagaimana begitu. Jangan itu terus monoton begitu. Itu yang masalah yang saya hadapi di sekolah saya Bu. Kalau saya bisa garis bawahi ya Bu, berarti pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu Evelyn kurang bervariasi begitu ya Bu? Betul Bu. Kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang ingin Bu Evelyn dapatkan? Saya pengennya Bu dari percakapan kita hari ini saya bisa dapatkan solusi bagaimana supaya rekan-rekan guru di sekolah saya itu bisa mengubah cara mengajarnya mereka lebih bervariasi begitu Bu. Oh, jadi yang Bu Evelyn harapkan adanya perubahan ya Bu. Perubahan apa yang ingin Ibu Evelyn lihat atau yang Ibu ingin capai? Yang saya ingin seperti tadi yang saya sampaikan Bu, bahwa ada perubahan dalam pembelajaran itu, metode pembelajarannya bervariasi sehingga nanti anak-anak juga lebih bersemangat dalam belajarnya. Dari yang Bu Evelyn sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan berbagai metode, model dan media bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Evelyn berada di level berapa ya Bu? Kalau saya pikir-pikir nih Bu, di sekolah saya itu ada di level 5 begitu Ibu, karena
guru-gurunya kebanyakan yang senior Bu, jadi seperti itu. Melihat kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan sehingga adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu? Kalau menurut saya sih Bu, meningkat ke level 8 itu sudah bagus menurut saya, karena kalau mau diubah sampai 10 itu menurut saya susah sekali karena dilihat dari rekan-rekan guru yang sudah berumur begitu. Kira-kira apa yang akan Ibu Evelyn lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Yang saya pikirkan sih Bu, mungkin saya akan melakukan semacam mentoring begitu dengan rekan guru saya satu persatu ya, tatap muka face to face dengan rekan guru saya. Seperti itu Bu, mungkin yang bisa saya lakukan. Yang Ibu rencanakan sistem mentoring atau pendampingan ya Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Evelyn terapkan sehingga rekan-rekan merasa nyaman dengan penyampaian Ibu? Kalau selain mentoring Bu, saya akan mencoba untuk kolaborasi dengan kepala sekolah maupun wakasek. Siapa tahu mungkin bisa dilakukan kegiatan workshop begitu, menjangkau semua guru tentang bagaimana melakukan proses pembelajaran dengan metode-metode yang lebih bervariasi begitu Bu. Dari ketiga strategi nih yang Ibu Evelyn rencanakan, menurut Bu Evelyn strategi mana yang lebih cepat terrealisasikan? Mungkin monitoring dulu ya Bu, karena dengan individu guru itu sendiri, karena kalau saya mau lakukan workshop misalnya itu butuh perencanaan lagi, butuh dana lagi, jadi lebih mungkin yang diutamakan untuk sekarang ini mentoring gitu Bu. Dalam kegiatan mentoring ini kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan? Yang akan saya libatkan teman guru saya yang ahli di bidang IT, sehingga rekan yang dimentori ini bisa lebih memahami. Berarti Bu Evelyn ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan guru Ibu ya. Kira-kira kapan Bu Evelyn akan merealisasikan kegiatan mentoringnya? Secepatnya Bu, kalau bisa akhir minggu ini atau awal minggu depan itu sudah saya laksanakan. Menurut Bu Evelyn, dari percakapan kita tadi nih, apa yang ingin Bu Evelyn dapatkan? Dari percakapan kita saat ini, saya sudah mendapatkan gambaran kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, sehingga kedepannya rekan-rekan guru itu bisa menggunakan metode yang lebih bervariatif lagi di kelasnya. Sekarang Bu Evelyn sudah ada gambaran ya Bu tentang bagaimana menciptakan media pembelajaran yang bervariatif. Saya tunggu ya Bu bagaimana kabarnya setelah melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana Bu Evelyn bisa berjalan dengan Selamat siang Ibu Maharyani. siang, Bu. Bagaimana? Oke, sudah selesai melakukan coaching dengan Ibu Sudah, Evelyn? Ibu. Oke, baik Ibu. Nah, sebelum penutupan nih Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di pas observasi ini, boleh ya Bu ya? Oke. Yang pertama Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Dari coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Oke Bu, tadi kalau saya mengamati coachingnya Ibu berjalan dengan baik. Ibu sudah menjalankan sesuai dengan alur tirta, terus Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Evelyn dan sudah berusaha untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Evelyn. Oke Bu,
bagaimana hari ini perasaannya Ibu? Ya, senang Ibu. Oke, senang ya Bu ya. Ibu, kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching atau hasil coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi, Bu. Luar biasa Ibu ya. Baik Ibu, cukup sekian pertemuan kita. Mudah-mudahan ke depan ketika Ibu melakukan coaching lagi lebih baik lagi dari sini ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat pagi Ibu Dorcas. Selamat pagi Ibu Alvina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat, luar biasa sehat Ibu Alvina. Luar biasa. Hari ini Ibu Dorcas ada penjadwalan untuk coaching ya? Iya Ibu, ada Ibu. Oh, baik Ibu Dorcas, sebelum nanti melakukan proses coaching ini ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh lah Bu ya? Boleh Ibu. Iya begini Bu, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti gini. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee tersebut. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya kan ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Ibu. Terima kasih. Nah, yang pertama ini, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching nanti nih Bu? Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching hari ini Bu, pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama nih, kehadiran penuh tadi. Terus mendengarkan aktif. Dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Oke, berarti ada 3 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Yang pertama tadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, di antara ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu observasi? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan Ibu tentunya yang mendengarkan aktif ya Bu ya. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Baik, jadi ada 2 yang Ibu ingin kembangkan. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Tentu ketercapaian yang ingin saya dapatkan pada saat coaching hari ini ya Bu ya. Saya ingin coachingnya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terus coachingnya tersebut dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Ibu. Oke, baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching agar mengetahui sendiri solusi dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi ya. Iya, benar sekali Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan bincang kembali. Baik Bisa? Ibu, terima Siap. kasih Bu. Terima kasih Ibu Alvina. Selamat ya untuk melakukan proses Baik, coaching. Ibu Semangat ya Bu Alvina. ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Oke. Alvina. Baik. Selamat siang Ibu Baryani. Selamat siang Bu Dorcas. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Bu Dorcas, gimana kabarnya? Luar biasa, baik Ibu. Ibu Baryani, Ibu mau menyampaikan sesuatu ya Ibu ya? Terus Ibu kira-kira mau menyampaikan apa nih? Saya ingin menyampaikan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Oke Bu, nah kita ada waktu 15-20 menit Ibu Baryani. Silahkan Ibu mau menyampaikan apa? Ini Bu, di sekolah saya itu saya lihat siswa-siswinya seperti merasa bosan ketika belajar di sekolah karena
Setelah saya amati ternyata rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya infokus, kemudian ada lapangan yang luas, terus di depan sekolah kami juga itu ada kolam. Di situ kan bisa dijadikan sebagai media pendukung pembelajaran, tapi rekan-rekan guru saya ini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap menggunakan media yang itu-itu saja, sehingga banyak siswa yang merasa bosan. Baik Ibu, jadi kalau saya mendengarkan tadi apa yang Ibu sampaikan, berarti di sekolah Ibu ini banyak ya Ibu ya sarana dan media yang bisa digunakan oleh guru-guru dalam tahap pembelajaran ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, masih banyak guru mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, kira-kira seperti itu Bu ya? Ya betul Bu, pembelajarannya dengan cara bersama saja. Setelah saya lihat dan tanya sama siswanya, jawabannya, ya Ibu, pembelajarannya begitu terus, jadi malas, sehingga mereka tidak antusias untuk belajar Bu. Iya memang Ibu ya, jadi istilahnya semuanya itu akan berimbas kepada siswa jika misalnya kita guru ini menyampaikan materinya monoton atau kurang bervariatif ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Ibu? Saya ingin adanya perubahan ya Bu. Setidaknya ada sedikit perubahan di sekolah saya, misalnya cara pembelajarannya mungkin dengan menggunakan metode, model, dan memanfaatkan media yang ada di lingkungan sekolah atau memanfaatkan sarana-sarana yang sudah disediakan di sekolah Bu. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan di rekan gurunya Ibu ya, untuk mengubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya Ibu. Oke. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan gurunya Ibu? Perubahan yang menuju ke hal yang lebih baik Bu, seperti menggunakan metode, model yang bervariasi, kemudian menggunakan media dan sarana yang ada di sekolah secara maksimal, karena sudah disediakan tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya, berarti itu pembelajaran yang bervariasi Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariasi itu kan kalau dibilang idealnya nih di level 10 ya Ibu ya. Nah, kalau di sekolahnya Ibu, kira-kira rekan-rekannya Ibu ini ada di level berapa Bu? Mungkin ada di level 5 Bu, karena sebagian besar masih menggunakan ceramah dan tidak memaksimalkan sarana, metodenya juga masih begitu-begitu saja. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu ya. Terus kalau sudah begitu, sekarang kira-kira langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru dalam melakukan perubahan seperti apa Ibu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan guru. Kemudian saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendampingan atau juga mentoring begitu Bu. Melakukan perubahan, oke, berarti dengan melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, kira-kira apa lagi strategi yang ingin Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan nih untuk rekan-rekan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran itu? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, biar mengena untuk semua guru. Oke, baik Ibu. Jadi ada tadi mentoring ya Bu ya, dan juga ada workshop. Nah kira-kira yang akan Ibu lakukan saat ini yang mana Ibu? Sepertinya mentoring dulu Bu, karena mentoring ini sasarannya bagi yang mau berubah. Kemudian kalau pelatihan sasarannya karena tuntutan dari sekolah, tapi belum ada kemauan dari dalam diri sendiri. Baik Ibu. Nah jadi berarti Ibu memilih mentoring nih Bu ya. Terus pada saat melakukan mentoring, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukannya Ibu? Teman saya Ibu yang jago IT, mungkin nanti bisa membantu saya menyamarkan konsep dengan rekan saya sehingga sasarannya lebih banyak yang tercapai. Berarti nanti untuk melakukan perubahan ini Ibu mengajak rekan guru yang lain untuk berkolaborasi ya Bu ya? Iya betul Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Oke. Nah sekarang kita sudah ada di penghujung percakapan nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini?
saya ada sedikit gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi kepada siswa dan melalui mentoring. Wow, saya sudah tidak sabar lagi menunggu ceritanya Ibu berikutnya. Mungkin kita cukupkan dulu perbincangan kita hari ini, Ibu. Saya tunggu nanti untuk berikutnya, Ibu, hasil dari mentornya Ibu ya. Oke, Ibu, selamat siang. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang, Ibu Terima ya. kasih. Oke, makasih, Bu. Tidak hip. Selamat siang, Ibu Alvina. Selamat siang Ibu Dorcas. Aduh. Silakan duduk dulu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, Ibu. Baik, Ibu. Oh, tadi sudah melakukan sesi coaching ya? Sudah, Ibu. Berjalan dengan lancar? Pastinya Ibu berjalan dengan Syukurlah, lancar. bagus, luar Iya. biasa. Nah, kita langsung aja ya. Iya. Nah, Ibu Dorcas tadi setelah melakukan observasi nih bersama coachingnya, Iya. ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan. Bisa ya? Boleh, Ibu, bisa. Oke. Pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu Dorcas dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu Dorcas ingin capai tadi? Baik, Ibu. Tadi selama coaching nih saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, Ibu. Yaitu dengan menanyakan tujuan, terus identifikasi, kemudian aksi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke. Saya juga sudah menggali potensi dari coaching dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Luar biasa sekali. Iya. Jadi Ibu Dorcas sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi saya juga sudah amati, memang sudah sesuai dengan alurnya. Tapi saya ada beberapa catatan nih buat Ibu Dorcas. Baik, Ya. Ibu. Iya. Tadi itu Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan percakapan sesuai dengan alur tirta, yaitu kan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu ya. Iya, Bu. Itu alur tirta. Kemudian saya ini melihat juga Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya Ibu memang harus lakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksinya dapat dilakukan nih, saya lihat ya. Terima kasih, Bu. Luar biasa sekali memang yang tadi Ibu Dorcas lakukan. Saya juga lihat Ibu tadi sudah fokus sekali pada coaching, artinya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh. Iya, Bu. Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kompetensi yang tadi Ibu ingin capai. Nah, mudah-mudahan nih Iya, Bu. sukses ke depannya, nanti diberi kemudahan lagi untuk coaching berikutnya, dilakukan pembiasaan terus untuk mengcoaching ya. Dan kompetensi-kompetensi yang lain juga bisa Ibu kembangkan ya. Iya, Bu. Iya. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami alur tirta ya. Iya, Ibu, benar. Supaya lebih baik ke depannya juga kita terus ya melakukan pembiasaan tadi yang tadi saya bilang ya Ibu ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, sudah menggunakan strategi-strategi coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang Ibu. Siang, Ibu. Oke. Terima kasih juga bimbingannya, Ibu. Iya, Luar oke, biasa, semangat Ibu. ya. Jangan bosan-bosan, Ibu ya. Nanti kapan-kapan kalau ada apa yang Ibu mau sharing kan bisa lagi sama saya. Terima kasih, Bu. Baik, selamat siang ya. Siang, Ibu. Bisa. Oke, selamat siang Bu Dorcas. Selamat siang, Ibu Evelyn. Apa kabarnya Ibu Dorcas? hari Luar ini? biasa baik, Ibu Evelyn. Oke, baik Bu Dorcas. Bu Dorcas akan melaksanakan coaching ya? Iya, Ibu. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching nih Bu, ada sedikit yang akan saya bicarakan dengan Bu Dorcas. Boleh nggak Bu ya? Boleh, Ibu. Ya, nanti pada saat coaching Bu Dorcas, ada beberapa hal yang akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubriknya Bu. Jadi seperti apakah Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, terus
apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachingnya Ibu? Terus apakah sudah sesuai pertanyaannya dengan jawaban yang nantinya akan disampaikan oleh coach? Dan jangan lupa juga ya Bu Dorcas ya, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching Bu. Jadi diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, terus ada juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit hal yang boleh saya tanyakan ya Bu Dorcas ya? Boleh. Oke, yang pertama nih Bu Dorcas, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lewat proses coaching Ibu nanti? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini Bu, pastinya tentang kompetensi coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh tadi, terus mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 hal yang akan Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya Bu. Di antara ketiganya nih Bu, mana yang lebih spesifik ingin Ibu kembangkan pada proses observasi nanti? Yang lebih spesifik yang mungkin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya, terus kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu. Baik Bu Dorcas, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu Dorcas, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Ketercapaian yang saya inginkan dalam coaching ini Ibu, saya ingin coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terus coaching tersebut dapat mengetahui cara-cara dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Ibu. Baik Bu Dorcas, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coachingnya Ibu sudah mengetahui sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Benar Ibu. Oke, baik Bu, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Bu Dorcas sampaikan. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Dorcas ya? Baik Ibu. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Terima Silahkan kasih melakukan Bu proses Evelyn. coaching. Baik Ibu. Selamat siang Ibu Baryani. Selamat siang Bu Dorcas. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Baik Bu Dorcas, gimana kabarnya? Luar biasa, baik Ibu. Ibu Baryani, Ibu mau menyampaikan sesuatu ya Ibu ya? Terus Ibu kira-kira mau menyampaikan apa nih? Saya ingin menyampaikan permasalahan saya yang ada di sekolah Bu. Oke Bu, nah kita ada waktu 15-20 menit Ibu Baryani. Silahkan Ibu mau menyampaikan apa? Ini Bu, di sekolah saya itu saya lihat siswa-siswinya seperti merasa bosan ketika belajar di sekolah, karena setelah saya amati ternyata rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah. Padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, misalnya infokus, kemudian ada lapangan yang luas, terus di depan sekolah kami juga itu ada kolam. Di situ kan bisa dijadikan sebagai media pendukung pembelajaran, tapi rekan-rekan guru saya ini tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan sarana atau media yang ada di sekolah. Mereka tetap menggunakan media yang itu-itu saja, sehingga banyak siswa yang merasa bosan. Baik Ibu, jadi kalau saya mendengarkan tadi apa yang Ibu sampaikan, berarti di sekolah Ibu ini banyak ya Ibu ya sarana dan media yang bisa digunakan oleh guru-guru dalam pembelajaran ya Ibu ya. Oke, baik Ibu, masih banyak guru mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, kira-kira seperti itu Bu ya? Ya betul Bu, pembelajarannya dengan cara berceramah saja. Setelah saya lihat dan tanya sama siswanya, jawabannya, ya Ibu, pembelajarannya begitu terus, jadi malas, sehingga mereka tidak antusias untuk belajar Bu. Iya memang Ibu ya, jadi istilahnya semuanya itu akan berimbas kepada siswa jika misalnya kita guru ini menyampaikan materinya monoton atau kurang bervariatif ya Ibu ya. Oke baik Ibu, kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Ibu? Saya ingin adanya perubahan ya Bu. Setidaknya ada sedikit perubahan di sekolah saya, misalnya cara pembelajarannya mungkin dengan menggunakan metode, model, dan memanfaatkan media
yang ada di lingkungan sekolah atau memanfaatkan sarana-sarana yang sudah disediakan di sekolah, Bu. Oh, jadi Ibu ingin adanya perubahan di rekan gurunya Ibu ya, untuk mengubah cara mengajarnya ya Bu ya? Iya, Ibu. Oke. Nah, perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan gurunya Ibu? Perubahan yang menuju ke hal yang lebih baik, Bu. Seperti menggunakan metode, model yang bervariasi, kemudian menggunakan media dan sarana yang ada di sekolah secara maksimal. Karena sudah disediakan tapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya, berarti itu pembelajaran yang bervariasi Bu ya. Nah, pembelajaran yang bervariasi itu kan kalau dibilang idealnya nih di level 10 ya Ibu ya. Nah, kalau di sekolahnya Ibu, kira-kira rekan-rekannya Ibu ini ada di level berapa Bu? Mungkin ada di level 5, Bu, karena sebagian besar masih menggunakan ceramah dan tidak memaksimalkan sarana. Metodenya juga masih begitu-begitu saja. Baik Ibu, luar biasa ya Ibu ya. Terus kalau sudah begitu, sekarang kira-kira langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru dalam melakukan perubahan seperti apa Ibu? Mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan permasalahan ini dengan rekan guru. Kemudian saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Kemudian mungkin saya akan melakukan pendampingan atau juga mentoring, begitu Bu. Melakukan perubahan, oke, berarti dengan melakukan mentoring ya Bu ya. Selain mentoring, kira-kira apa lagi strategi yang ingin Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan nih untuk rekan-rekan untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran Ibu? Sepertinya kalau mencakup skala yang besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop, biar mengena untuk semua guru. Oke, baik Ibu. Jadi ada tadi mentoring ya Bu ya, dan juga ada workshop. Nah kira-kira yang akan Ibu lakukan saat ini yang mana Ibu? Sepertinya mentoring dulu Bu, karena mentoring ini sasarannya bagi yang mau berubah. Kemudian kalau pelatihan sasarannya karena tuntutan dari sekolah, tapi belum ada kemauan dari dalam diri sendiri. Baik Ibu. Nah jadi berarti Ibu memilih mentoring nih Bu ya. Terus pada saat melakukan mentoring, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melakukannya Bu? Teman saya Ibu yang jago IT, mungkin nanti bisa membantu saya menyamarkan konsep dengan rekan saya sehingga sasarannya lebih banyak yang tercapai. Berarti nanti untuk melakukan perubahan ini Ibu mengajak rekan guru yang lain untuk berkolaborasi ya Bu ya? Iya betul Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Oke. Nah sekarang kita sudah ada di penghujung percakapan nih Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya ada sedikit gambaran bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah, khususnya dalam menyampaikan materi kepada siswa melalui mentoring. Wow, saya sudah tidak sabar lagi menunggu ceritanya Ibu berikutnya. Mungkin kita cukupkan dulu perbincangan kita hari ini Ibu. Saya tunggu nanti untuk berikutnya Ibu hasil dari mentornya Ibu ya. Oke Ibu, selamat siang. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Ibu Terima ya. kasih. Oke, makasih Bu. Tidak hip. Selamat pagi Ibu Evelyn. Selamat pagi, Bu Dorcas. Bagaimana Ibu sibuk hari ini Bu? Tidak Bu Dorcas. Oke, baik Bu. Oke, baik Ibu Dorcas. Iya, Sudah selesai ya? Sudah Bu. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Dorcas? Perasaannya ya lumayan lah, lega. Oke, apakah berjalan lancar? Iya, sangat berjalan lancar. Kebetulan tadi kan coachingnya itu lumayan lah Bu ya. Istilahnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu agak lumayan rumit. Jadi luar biasa tadi coachingnya kami Bu. Oke, iya Bu Dorcas ya. Nah setelah melakukan observasi bersama coach tadi, Iya Bu. ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Dorcas ya Bu. Baik Bu, baik. Oke, pertanyaan pertama saya Bu Dorcas, Boleh. apa saja nih yang sudah Bu Dorcas dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching Bu, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu ya, di mana saya sudah menanyakan tujuan,
terus mengidentifikasi, terus kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Saya juga sudah menggali dari potensi dari Koci dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya Ibu. Oke, baik Bu. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati juga Bu, ada beberapa catatan Ibu Dorcas. Ibu tadi sudah berhasil menyampaikan percakapan sesuai dengan alur Tirta. Iya. Sudah menanyakan tujuan, terus Ibu sudah mengidentifikasi. Di dalamnya juga tadi Ibu sudah bisa mengarahkan coach itu untuk merencanakan aksinya. Nah, saya lihat juga Bu Dorcas sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab dari diri coach itu sendiri. Terima kasih Ibu. Oke, agar rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach itu bisa tercapai ya. Iya Bu. Begini Bu Dorcas, kalau saya lihat dari proses coaching tadi itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan proses kedepannya itu sukses selalu, diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya, sehingga kedepannya kompetensi Ibu itu lebih meningkat. Yang ingin saya tanyakan satu lagi ya Bu Dorcas, Boleh Bu, boleh. untuk ke depan nantinya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Ibu, saya ingin sekali mengembangkan atau mendalami alur Tirta Ibu. Bagaimana cara untuk melakukan coaching yang baik sesuai dengan alur Tirtanya ya Bu ya. Supaya selanjutnya menjadi lebih baiklah dari yang tadi Ibu. Jadi saya lebih mendalami alur Tirtanya, terus saya mungkin membuat pembiasaan kali Ibu ya. Seperti itu. Iya Bu Dorcas, luar biasa ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur Tirta supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, betul Bu, harus ada dalam proses latihan terus menerus sehingga itu menjadi sebuah pembiasaan. Oke, terima kasih Bu Dorcas sudah melakukan sesi tanya jawab dengan saya saat ini, sudah melakukan observasi juga. Saya akhiri ya sampai di sini percakapannya Baik, kita. Bu. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Iya, terima kasih juga Ibu sudah Terima membantu kasih. saya Ibu. Oke, selamat siang Ibu. Dorcas. Selamat pagi Bu Evelyn. Selamat pagi Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Baik hari ini? Ibu. Di sini Ibu akan melakukan coaching, betul Ibu? Betul Bu Ani. Saya akan observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apa Ibu di saat coaching membuat sesuatu dengan menggunakan alur Tirta atau belum, atau bagaimana nanti Ibu menyampaikan pendapat yang berbobot, pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Nanti jangan lupa juga ya Bu, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, berpikir kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Bu. Saat proses coaching ini, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Dalam proses coaching ini Bu, saya ingin kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari 3 kompetensi yang tadi nih, kompetensi yang mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya akan menjadi lebih fokus sehingga nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik Ibu, kemudian indikator apa yang akan diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Baik Bu, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika saya bisa melihat bahwa coach saya ini bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang ia hadapi. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga Ibu melakukan coaching itu selalu mengingat ya hal-hal apa yang akan nanti Ibu sampaikan, dan saya ucapkan selamat ya Ibu
Semoga hasilnya maksimal. Iya Bu, terima kasih Ibu. Selamat siang, Bu. Selamat pagi Ibu Dorcas. Selamat pagi Ibu Evelyn. Bagaimana kabarnya Ibu Dorcas hari ini? Luar biasa baik Ibu. Oke, Bu Dorcas, katanya Bu Dorcas mau bicara nih sama saya tentang permasalahan Ibu di sekolah. Benar Ibu. Oke, jadi kita punya waktu 15 sampai 20 menit ke depan. Apa nih yang Ibu Dorcas ingin sampaikan? Begini Ibu, saya ingin menyampaikan kepada Ibu berkaitan dengan teman-teman saya di sekolah. Kalau saya amati Ibu, pembelajaran yang mereka lakukan, yang teman-teman saya lakukan ini masih monoton Ibu ya. Terus pembelajarannya masih lebih banyak ke metode ceramah, metode yang lama Ibu nih. Nah, itu membuat siswa-siswa itu menjadi malas untuk belajar. Nah, padahal pembelajaran sekarang ini kan kita guru sudah dituntut untuk lebih kreatif ya Ibu ya. Tapi karena berhubung rekan-rekan saya di sekolah ini kan masih banyak yang sudah lebih tua, lebih senior seperti itu Ibu. Jadi mungkin mereka lebih nyaman dengan metode pembelajaran yang mereka lakukan sekarang. Jadi saya nih ingin membuat perubahan lah Ibu. Gimana ya supaya antara guru dan siswa itu pembelajarannya lebih kekinian begitu Ibu, tidak seperti dulu-dulu lagi. Oke, baik Bu Dorcas, dari yang saya tangkap dari apa yang Ibu sampaikan nih, jadi masalahnya itu pembelajaran yang dilakukan oleh rekan gurunya Bu Dorcas itu masih monoton. Sementara Iya. zaman ini kan berubah. Iya. Setidaknya mereka lebih kreatif begitu ya Bu ya. Benar sekali. Jadi dari saat kita berbincang-bincang kurang lebih 20 menit ke depan, apa nih yang Ibu Dorcas pengen dapatkan? Jadi Bu, saya ingin mengharapkan bagaimana cara saya membantu rekan-rekan saya supaya mereka melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya Bu, begitu. Oke, baik. Jadi ada perubahan ya dalam Iya. cara mengajarnya rekan-rekan gurunya Ibu. Nah, kira-kira ini perubahan penyampaian materi seperti apa yang Bu Dorcas inginkan? Jadi perubahan dalam metode dan model pembelajarannya yang lebih bervariatif lah Ibu. Jadi jangan monoton terus supaya istilahnya lebih hiduplah suasananya supaya mengaktifkan kelas di dalam pembelajaran. Misalnya Ibu menggunakan metode yang sekarang yang lagi marak nih, seperti aplikasi. Kalau ujian kan kita bisa menggunakan aplikasi kuisis ya Bu ya. Atau tidak usah dulu yang wow yang sekarang ini. Kita di PowerPoint aja Ibu, kayaknya itu sudah cukup sekali Ibu. Oke, baik. Jadi intinya supaya ada perubahan dalam penyampaian materi sekali ya, jangan monoton seperti itu terus. Oke, baik Bu Dorcas. Kalau di skala 1 sampai 10 nih Bu Dorcas, Iya, Bu. kira-kira ada di skala berapa nih? Kalau saya perhatikan ya Ibu ya, saya kurang tahu juga nih guru-guru ini karena malas mengajar atau karena malas membuat perubahan, atau saya juga bingung Ibu, atau memang mereka lagi nyaman di zonanya sekarang, atau mereka merasa pembelajaran yang mereka sudah berikan itu adalah sudah baik. Jadi tapi kalau kita nih sebagai guru yang istilahnya sekarang ini kan yang sudah mengikuti perkembangan zaman Ibu, kalau saya melihat itu Ibu, mereka masih ada di skala 5. Oke, baik. Jadi menurut pandangannya Bu Dorcas ada di skala 5 ya Bu Dorcas. Iya, Ibu. Jadi sampai untuk perubahannya Ibu Dorcas yang pengen Ibu Dorcas lihat nih dari rekan-rekan gurunya Ibu Dorcas ada di skala berapa dari skala 5 ini? Kalau saya inginkan itu di 7 aja sudah Ibu, 7. Karena mengingatkan rekan-rekan saya ini kan sudah pada senior nih, sudah pada tua istilahnya ya, bukan lektor juga, tahu lah Ibu ya. Jadi di 7 aja Ibu. Oke. Jadi Bu Dorcas pengennya dari yang tadinya skala 5 Iya, ada di skala 7 peningkatan juga ya. Oke. Kira-kira Ibu Dorcas ada ide tidak? Bagaimana atau mau berbuat apa sehingga ada pengaruhnya terhadap rekan-rekan guru untuk mencapai skala 7 tadi? Sebenarnya itu masih saya pikirkan ya Bu ya, saya belum membicarakannya kepada rekan-rekan saya. Apa mungkin ya Bu kalau saya membuat pendampingan atau monitoring gitu kepada rekan-rekan saya secara bergiliran, seperti itu masih rencana saya sih Bu. Oke,
jadi rencananya Ibu Dorcas akan melakukan pendampingan, Iya, ya, secara- mentoring secara pribadi dengan Iya, rekan iya. guru. Nah, ada lagi tidak strategi lain selain menggunakan metode mentoring tadi? Mungkin saya akan konsultasi kali ya Ibu sama kepala sekolah, supaya nanti kepala sekolah mengadakan workshop kali ya di sekolah. Itu kan sangat meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah Ibu, itu sangat membantu juga Ibu. Jadi yang saya dengar ya Ibu Dorcas punya dua nih, mentoring dan workshop. Oh iya benar. Apa yang mau Ibu Dorcas dulukan nih, mentoring atau workshop gitu Bu Dorcas? Sepertinya kalau sekarang ini saya mendahulukan mentoring aja dulu kali Ibu ya, karena melihat kondisi-kondisi guru yang sudah agak berumur ya Ibu ya, saya lebih tepatnya ini kepada mentoring, karena kalau workshop juga mungkin nanti mereka juga malas mengikuti. Jadi kalau kita tidak bimbing, tidak sama saja itu tidak itu. Dimana juga kan workshop kan kita nih mengumpulkan dana nih, mungkin nanti pembelajaran yang baru lah di workshop ini. Tapi tetap itu workshopnya dilakukan Ibu. Jadi yang didahulukan ini metode Mentoring mentoring yang dulu, dilakukan iya. dengan workshop. Untuk metode mentoring ini kapan Ibu Dorcas melaksanakannya? Kalau boleh secepatnya ya Bu ya, kan kalau cepat lebih baik kali ya Ibu ya. Kalau bisa minggu depan mungkin sudah dilakukan Ibu mentoringnya secara bergiliran. Oke, jadi Bu Dorcas rencananya minggu depan ya Bu Dorcas Iya. ya akan melakukan kegiatan mentoring. Siapa nih kira-kira yang bisa membantu Bu Dorcas untuk melakukan mentoring ini? Saya ini sangat tertarik sekali, ada teman saya namanya Ibu Alvina itu. Ya. Jadi saya Iya, lihat Ibu Alvina ini canggih sekali kan. Bagus ya, berarti Bu Alvina. Jadi enak dia diajak berkolaborasi. Terus kan dia punya IT-nya juga kan bagus Ibu. Saya senang. Tapi maksudnya nggak mudah juga tersinggung, bisa mengarahkan. Jadi istilahnya dengan adanya nanti Ibu Alvina dengan Ibu Baharia satu lagi, kalau nanti dengan adanya mereka berdua ini mungkin nanti bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan guru nih untuk beralih ke metode pembelajaran yang zaman kini Ibu, yang sekarang ini gitu loh Ibu. Oke, baik Bu Dorcas. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan Ibu Alvina Dengan dan Ibu Baharia, iya benar sekali. Oke, Bu Alvina, kita sudah ada di sesi terakhir dari Iya. perbincangannya kita. Saya tidak sabar nanti mendengar apa yang